Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asfiya. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jazaa. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Konon kuwi doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin. Khabaratil karamal aizza, para sepuh, para kiai, asatidz wal ustadzah, tokoh masyarakat sedaya ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun akhina al-mukarram Bapak Kiai Ahmad Musyairi, ugi dumateng Rois Syuriah, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Ahmad Rahimin beserta seluruh jajaran dan badan otonom, Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Kalibutu Bapak Kiai Abdul Wahid beserta seluruh jajaran, Bapak Guru dan seluruh perangkat dan unsur lembaga desa, rekan-rekan pengurus Ikatan Remaja Masjid yang kami banggakan, para imam sholat, para ibu, para bapak hadirin semua, baik yang sudah diswab maupun yang belum, baik yang terpati maupun yang belum, semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, maka kita secara aturaken puji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten dhateng dalu niki saged sarangan hadir mujalasah, tabarruk, i'tikaf, talabul ilmi, silaturahim. Mugi-mugi mawon kehadiran kita wonten datang majelis niki pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih sholawat ugi salam mugi-mugipun kintunaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya keluarga lan para sahabatipun kalayan wasilah sholawat salam utamine meja wonten yaumul qiyamah. Mugi-mugi mawon kula panjenengan kalebet umat ingkang badhe pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, jamaah sedaya ingkang kula hormati, salah satu siasat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan di musim pandemi COVID-19 ini yaitu dengan menghadirkan mubalik lokal. Artinya di balik musim ini mubalik lokal kemudian menjadi alternatif
agar situasi masih tetap kondusif. Makanya tadi berulang-ulang panitia menyerukan Bapak Ibu yang masih di teras, masih di luar harap masuk. Oraya bokat bahasa Indonesia orang patia paham mau diterjemah nganggo bahasa Jawa. Ke masih angker oraya orang. Sanes napa-napa jangan suudon panitia, justru ini dalam rangka kita melaksanakan protokol kesehatan. Sebab kalau masuk semua saya bayangkan mungkin masjid ini padat sekali Bapak. Oleh karena dalam rangka melaksanakan prokes ini, biarkan yang di luar, yang di dalam, sing penting kromo. Daripada ning jero ngobrol, masih mending ning jaga tapi kromo. Sing parah ning jaga ngobrol. Sebab salah siji rukune ngaji niku kudu rongoaken, kudu memperhatikan. Kalau pernah takon Bu, hari memperhatikan nanggone kuping kan nanggone cungur. Memperhatikan itu nanggone hati. Kudu nganggo kuping. Arane memperhatikan. Biar kita dengar lewat telinga kemudian masuk ke dalam hati, kemudian kita resapi, kita cerna, puncaknya mudah-mudahan kita amalkan. Lamun nganggone kuping tok orang jengning hati ku arane dudu memperhatikan tapi memperkupingkan. Ya Bapak. Para saudara ingkang kula hormati, dalam situasi atas niki alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan doa mudah-mudahan keluarga kita yang kemarin dalam proses swab untuk yang kedua berarti waktu, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan deh. Aja pedot ikhtiar doa sareng Gusti. Allahumma sholli sayyidina ibbil qulubi supados kula niki terhindar dari berbagai macam musibah, berbagai macam penyakit. Kita perbanyak baca sholawat tibil untuk hikmah anak corona sakie apal kabeh sholawat tibil. Durung disambung karo sholawat akhir li khamsa
Kemarin 16 Rajab kita Jamiah Nahdlatul Ulama baru saja berulang tahun harlah yang ke-8 ke 98. Ini untuk versi tahun Hijriah. Sebab NU niku lahir tanggal 16 Rajab. Tahunnya tahun berapa? Tahun pinten? 1344 Hijriah. Barang saniki Hijriah 1442. Batas menurut perhitungan tahun Hijriah usia Nahdlatul Ulama sudah 98 tahun. Kalau menghitung Masehi, karena NU lahir pada 31 Januari 1926, maka usia itu kemarin itu per 31 Januari tahun 2021 umurnya 95 tahun. 2-5 tahun ke depan kita Nahdlatul Ulama memasuki usia 1 abad 100 tahun. Mudah-mudahan jamiah kita tetap istiqomah, tetap menjalankan amanah daripada muassis Nahdlatul Ulama, baik untuk melaksanakan program-program keagamaan ataupun agenda-agenda kebangsaan. Terus niki tanggal 28 berarti Jumat terakhir wonten datang sasi Rajab. Kalau kita di bulan apa itu ada istilah rebo kasar, bulan apa ya? Sapar. Di bulan Sapar kan ada rebo terakhir, ada rebo kasar. Panjenengan lamun kan pernah beliau di Mustafa Akil pada kita juga memberikan ijazah amalan Jumat terakhir di bulan Rajab. Gimana? Sapa sing ngamalaken wiridan biyen ning Jumat terakhir bulan Rajab sepanjang tahun ke depan ora bakal kentokan duit. Pengen boten? Pengen boten? Kenceng banget. Mantan itu lafaznya relatif pendek dan mudah kita hafal. Cukup, ini juga ijazah dari beliau Al-Habib itu Habib Salim bin Abdullah As-Sabiri. Cukup Ahmad Rasulullah Muhammad Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Monggo sareng-sareng. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Gampang tapi hari pertama rakyatnya tersedikit. Kapan dibaca? Dibaca ketika di antara 2 khutbah. Kebetulan besok ada khutbah. Di antara 2 khutbah kita baca khamsatan wa thalathina marrah. 35. Kita baca 35 kali di antara 2 khutbah. Faedah itu saged boten ketelasan yatra fi jami'is sana sepanjang tahun. Wis rekasi parmunggah parmudun terasa sing penting bisa tuku. Ini boten sing penting bisa tuku. Kebutuhan rumah tangga bisa ketukon, listrik bulanan bisa ketukon, dan jangan lupa termasuk ketukon juga kuota. Sebab saat ini kuota sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Bocah-bocah saat ini kentokan
Nggih. Para bapak dan para kita hormati, Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Ikhtiar kita mudah-mudahan dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab 2 hari ke depan kita sudah masuk bulan Sya'ban. Setelah itu kita masuk Sayyidus Syuhur sebagai bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab, berikan pula keberkahan di dalam bulan Sya'ban, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Atas kemuliaan bulan Rajab, kemuliaan bulan Sya'ban sejatinya adalah karena kita menghadapi Sayyidus Syuhur, karena kita menghadapi bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, dan bulan pembebasan kita dari api neraka. Para ibu, para bapak, jamaah sekalian yang Allah hormati, Isra Mi'raj itu mukjizat. Apa Bu? Mukjizat. Bahkan orang terbesar setelah Al-Quranul Karim. Oleh karena Isra dan Mi'raj adalah mukjizat, maka untuk memahaminya jangan menggunakan pendekatan logika, jangan menggunakan akal, akan tetapi memahaminya kudu nganggo keimanan. Kedah nganggo keimanan. Maksudnya mengatakan lamun orang iman sih kongkon percaya anane Isra lan Mi'raj boten saged. Kudune nganggo iman. Wali Cirebon kampung kelilingi. Sudah cukup banyak yang ziarah Wali 5. Sudah cukup banyak yang kita ziarah Wali Sanga. Plus Madura, malah sekarang Wali 10 tambah Kiai Abdurrahman Wahid di Tebireng di Bagan, tambah ziarah ke Lombok. Ini adalah perjalanan wisata religi untuk menambahkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maning kawan Pulau Jawa, Cirebon mawon kan durung paham kabeh kita niki. Durung kubuk kabeh Cirebon itu. Untuk membaca ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ziarah ke luar Jawa, belum ziarah ke luar negeri, ziarah ke Makkah, Mukarramah dan ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW pasca Amul Huzni, setelah ditinggal oleh ayahandanya, setelah ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh kakeknya, ditinggal oleh istri tercinta Siti Khadijah, dakwah yang beliau sampaikan di Makkah sangat berat menghadapi berbagai macam tantangan, intimidasi, teror, dari mulai teror
terhadap faham Islamnya sampai teror ke fisik. Mulai menjelang Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Allah memperkuat mental Kanjeng Nabi dalam menghadapi kaumnya, terutama kafir Quraisy. Nggih menika dipun Isra kaliyan dipun Mi'raj untuk mempertebal keimanan kita. Gitu. Halo. Masih ngerongkakan? Untuk mempertebal keimanan kita. Oleh karena itu Kanjeng Nabi diperjalankan, Isra, dimi'rajkan oleh Allah, bukan saja lintas bumi, tapi lintas angkasa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar Allah memperlihatkan kepada Nabi yang pada akhirnya Allah perlihatkan kepada kita sebagai umatnya hanya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi idealnya sing saya sebagai ziarah kita ini kemudian tambah lokal jamaah. Ini bukan. Setelah ziarah kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan masjid, sebab kita telah disambungkan dengan orang-orang soleh, dengan para aulia, dengan para wali, dengan ulama as-salafis sholihin. Mulane motivasi ziarah niku kira-kira dominan memang hanya untuk ibadah. Jangan membisniskan ziarah. Lamun motivasi ziarah bisnis itu benar. Lamun tujuannya ziarah kan plesir mawon itu benar. Aja mana sih ini kita wis bertemu. Urusan ini perlu apa dulu kan? Maka kadang-kadang wonten wong sing bakal ziarah tapi nikmat barai wong wane dewek ora ya orang bu. Sunan Bonang Ancok, Gresik Ancok, Mulia Ancok, sabrak wetan ora dikanthi. Iya. Jadi esensi daripada makna ziarah itu awas kita tetap pegang teguh. Mulane over 500 sakune 3 juta. Ini bahkan ini ziarah 5 dina oleh pegelnya sambil dulu. Berarti orang-orang saya ada update spirit kita. Intinya gitu, untuk memperbaharui semangat kita di kubur saya. Diperlihatkan mulai pengalaman ruhani setiap kita sesambungnya kita mengadakan ziarah beragam. Jadi beragam. Banyak kesan-kesan baik positif maupun yang kurang baik. Oke. Yang ziarah itu kan memakai sabis, robis, ari pokok, sejen modelnya, sejen wataknya. Mengapun dan sikliwan mana? Enggak. Titik-titik dalam inkomensi, buyuk. Kalau dipakai botol buyuk banget langsung di bawah. Masuk bawah. Iya kan? Hari tas tahlil 5 parosin telat anak. Batur-batur kumpul pada mama. Kan waktu ikut demungi mana di batu oh bener itu mau tadi siapa sih? Aja masih nikmat mati ala bawa kasih buat pisah. Tadi perjalanan ziarah, perjalanan ibadah, tapi sepanjang jalan isinya gelundungi wong terus. Apa tadi ini?
Kita lupa bahwa ini perjalanan ziarah. Ya cobalah mengerti model kong jajan, anak sing ngembon, anak sing cepat, anak sing apa. Itu saja sudah menjadi catatan kita mestinya. Terus ini evaluasi untuk kita bersama. Relevansinya adalah bahwa Isra Mi'raj gampangnya ngomong ziarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja lintas bumi, tapi lintas ruang angkasa sampai ke Sidratil Muntaha, supaya wawasan kita, pemikiran kita tidak sempit hanya di lingkungan kita. Bagaikan katak di dalam hari ini tempuru kalau saya paling hebat dewek. Wong sing ora makan mana-mana ndelok masjid dewek, wah hebat. Ya masjid potongan mukene hebatnya pikirannya. Coba dolan ning Cirebon, Masjid Sumber, Masjid At-Taqwa, bagus ini kalau Masjid At-Taqwa kali itu. Hari 6 apa lamun weruh Masjid At-Taqwa umpama nembe dibanding anggap wah istri bagus iki. Apa maneh dibanding karo langgare dewek. Masjid At-Taqwa dibanding karo langgare dewek. Bayangkan langgare dewek sini batok pecah kan masih tenggoni bae. Anak gila kan si batoknya pecah. Tenggoni atau orang pecah warnanya ngisi ireng. Kalau dikadang-kadang lawang efek tapi bodol supaya ada kenangan dibanding mata kebelan. Mengkono dibandingkan karo kata. Ketika kita sudah berkunjung ke Taqwa, maka kita geleng-geleng, wah luar biasa, airnya bersih, kerannya lancar, karpetnya empuk, kipas anginnya AC-nya luar biasa, hebat Taqwa, langkah-langkah, guru-guru Istiqlal. Mau ini? Maklum dia belum tahu Istiqlal. Sekali-kali lah, ayo ke Istiqlal. Apalagi sekali Istiqlal sebagai renovasi besar-besaran. Dengan wajah yang baru, malah kekerawan silaturahim yang akses menuju ke gereja itu guru bakal muslim Istiqlal. Wah, ini masjid Cirebon kayak Islam apa-apa ngitung lawannya baik angin ketemu ning toilet oleh bature minum saking luas. Sebab mohon maaf toiletnya saja ning Istiqlal dibanding karo masjid ambak ae toiletnya. Abadan. Setelah kita berkunjung ke Istiqlal baru kita wah luar biasa. Layak ini sebagai masjid nasional. Belum lagi perbandingan Masjid Al-Akbar Surabaya, belum lagi Masjid Agung di Semarang, belum lagi Masjid Baitur Rahman di Aceh. Bagaimana? Kan waktu ketika di Istiqlal kita geleng-geleng kepala luar biasa, terkagum-kagum, wajar. Belum tahu bagaimana Masjidil Haram, bagaimana Masjid Nabawi, itu kan para musanjung Masjidil Haram, Masjid Nabawi dibanding karo langgare langgar Baitul Muqtadim. Tapi ini perjalanan kemudian menginspirasi kita membaca alam nyata. Kemudian ujung-ujungnya kita bertasbih, bertakbir, subhanallah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita anggap besar, tatkala kacamata pandang kita juga sempit. Tapi tatkala kita memandang alam ini dengan kacamata kekuasaan Allah, maka alam ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Niki bro. Mulai ketika kita naik pesawat, kemudian melihat masjid, melihat gedung-gedung bertingkat, delok camtak sih gede-gede mobil kayak mobil-mobilan, delok wong cilik-cilik, suwe-suwe menghilang. Kenapa jadi? Lama-lama menghilang. Saat itu hanya Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Nah, pandangan ini kemudian merubah mindset pikiran kita. Kita dalam hidup ini mesti punya pegangan adalah keimanan datang Gusti. Iman itu maknanya apa, Bu? Iman itu percaya. Cari wong kali butuh nek gampang ngomong iman itu ngandel. Ngandel itu percaya. Iki. Wong lanang suami percaya karo wong wadone, wong lanang mana-mana pikirannya kamprak ta mboten. Orang kamprak sebab percaya karo wadone. Omongan wadon kita sendiri tujuh bangsa boro-boro selingkuh, orang percaya, makanya tenang beli mana-mana. Tenang sebab ngandel percaya karo wong wadon sendiri. Niki. Wong wadon yang kapan percaya ngandel karo wong lanang ditinggal mana-mana, jong-jong beli pikiran. Wong wadon pikiran. Pikirannya bong-bong, pikirannya jong-jong sebab wong lanang sering tinggal rumah mangsa saling bukan saling bangsa. Paling rolingku. Jadi kan nyaman pikirannya. Niki. Dengan titik duit ning batu sini percaya orang hilang, orang gedung sebab percaya sebab yakin. Nah, panjenengan numpak mobil, lo kan kenal nih karo supirnya, lo kan kenal. Naik kereta kenal nggak dengan masinisnya? Orang kenal lancar. Naik pesawat paham betul siapa pilotnya? Orang paham. Tapi kenapa kita nyaman? Kenapa kita kandel? Bukankah supir juga manusia? Pilot juga manusia. Lamun keadaan tidak normal mental bisa saja kemudian tidak mencelakakan berapa ratus nyawa orang. Tapi kita yakin, kita nyaman berkendara. Nah, masinis dan pilot kehidupan jagat ini bukan supir, bukan masinis, bukan pilot, tapi sang maha pilot kehidupan adalah Allah Subhanahu. Sing ngatur urip pula, mati pula, baca jaga pula, ini menika Gusti Allah. Pertanyaan, sing ngatur rezeki sinten? Gusti. Sing maringi waras sinten? Sing maringi penyakit sinten? Lo kan beli bahwa kita ngeresulat urusan rezeki lo kan betul. Jadi dengan kata lain, kalau kita masih gelisah dengan keadaan hidup ini, dengan rezeki kita, dengan karir kita, dengan nasib kita, pekerjaan kita, sejatinya itu sebagai tanda kekurang imanan kita datang Gusti. Berarti orang pati nyandel kan Gusti. Ujung-ujungnya ngomotan. Nah, Isra Mi'raj salah satu hikmahnya adalah dalam upaya mempertebal keimanan, sebab untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Gusti. Lanjutkan tradisi ziarah kita
kali saya baru dengar kabar Irmas Gen wonten agenda pada wonten ziarah. Niki. Apa si wali 5, apa si wali 6, mungkin terserah informasinya menyusul. Yang jelas saya dengar Irmas sudah membentuk kepanitiaan khusus, apa bukan khusus, ini berlaku untuk umum masyarakat Kalibutu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bersama-sama ngalah berkah milad ziarah. Bayarnya pira orang uluh kita dulu sin jelas mengkoten ya. Terus nanti ketika ada apa, ada informasi dan ini saya pikir agenda yang baik, yang positif, mudah-mudahan lebih dominan kepada kegiatan-kegiatan ritualnya itu. Ini para saudara, kita support, kita dukung. Di samping juga ada banyak kegiatan-kegiatan ziarah yang lain. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, oleh karena itu salah satu ibadah yang kemudian Allah pesankan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Mi'raj daripada kanjeng Nabi menika as-shalah, ibadah sholat. Para ulama merumuskan bahwa dasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shalah niku mi'rajul mukmin. Salat itu bagaikan mi'rajnya kita orang Islam, orang mukmin. Jadi kalau kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj memang secara fisik di dalam alam nyata, maka secara makna, secara hikmah, apabila kita lagi sembahyang, itu semono kita lagi Mi'raj. Semono kita tengah naik, berjumpa, bertemu, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya sembahyang bagusnya melek apa merem? Sembahyang bagusnya melek apa merem? Tergantung. Yang menjadi pokok bukan melek meremnya, tapi khusyuk. Kalau memang anak wong si kita itu hanya karo merem bisa khusyuk, maka lebih baik merem. Tapi turun tentu wong merem khusyuk. Ya turun tentu wong merem khusyuk. Anak wong merem tapi pikirannya mana-mana. Kita itu hari merem malah orang-orang pikirannya masih melek biasa, maka bagusnya melek. Terus intinya itu di melek dan merem, tapi di tingkat kekhusyuan. Oh kasih enaknya merem melek ya? Jadi saat kita sholat, kita seakan-akan anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Bayangkan kau melihat Allah, kalaupun tidak bisa yakini bahwa Allah pasti melihat kita. Ibadah kira-kira sembahyang kira-kira rumangsanya kita ini dalam dening Gusti. Kalau sudah sampai itu seakan-akan kita tengah berkomunikasi, tengah bermunajat, lagi berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Allah adalah Maha Luhur, maka simbolnya saat kita doa, kita tengadahkan kedua tangan madhep ning arsy. Mulane wong doa ya kira-kira lempeng kenten. Amin. Ini mundur, lurus ning arsy. Apa? Amin. Tumplek apa? Itu memang kaitannya karo anda. Kaitannya karo Pak Abun tenggung sing amin karo kaitan. Amin.
di orang-orang ini. Amin. Dan ketika lagi mohon kepada Allah, kita menunjukkan kelemahan kita. Namanya juga tawarru, lagi DP-DP. Bagus. Amin. 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 Tulis pengajuan. Amin. Tumblek. Jadi telapak tangan kita luruskan, hadapkan di atas arsy. Mulanya itu ngajak suwe-suwe. Romo. Kira-kira menunjukkan kesusahan kita. Sebab potongan uang macam-macam. Anak sekali tahlil menungan. Ayo jelehi. Batu dah. Belum. Dah. Masih. Saya ya batu-batu kau kan melu-meluan. Mau melu-melu dah. Cuma dong kadar tahlil antara kersing itu orang berkata apa? Tapi ke depan dipertimbangkanlah yang begitu ya. Itu serius. Imam lagi mimpin doa setelah sholat kita itu amin. Kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja karo mosok. Itu saja kita sudah mempermainkan doa. Ya. Itu kita sudah mempermainkan doa. Boro-boro bicara bagus doa kurang ajar terus. Imam betulan. Jadi banyak hal yang perlu kita revisi dalam amaliyah kita. Orang daerah ini. Nah, agar kita semua menyadari bahwa itulah Isra Mi'raj memberikan pelajaran bagi kita agar kita dapat membaca ayat-ayat besar Allah sehingga di dalam pikiran keyakinan kita Allah yang maha besar. Mi'rajnya kita secara makna adalah tatkala kita tengah sholat. As-sholat itu lagi mi'raj, lagi naik simbolnya sebab Allah maha luhur. Termasuk perlu kita pahami, kalaupun ada cerita Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratil Muntaha, konon berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan diartikan berarti Gusti Allah ada di Sidratil Muntaha. Ini sebagai simbol keagungan. Simbol keagungan. Soal masa depan, soal jodoh, soal mati, soal apa, tergantung yang di atas dia bilang. Siapa? Gusti. Itu bukan berarti Allah ada di atas. Lah sering apa? Gusti Allah Bang Wetan apa Bang Lor? Apa Bang Lor? Kalau kita sholat menghadap kulon, menghadap kiblat, itu berarti Gusti Allah ada di sebelah kulon. Ini isyarat mawon, simbol mawon. Kesepakatan kita sholat itu menghadap kiblat. Kebetulan kita wilayah Indonesia menghadap kiblat timur. Untuk kawasan yang di sebelah barat Ka'bah maka sembahyang menghadap pengetan. Wilayah yang ada di selatan Ka'bah maka sembahyang menghadap pengetan. Untuk wilayah yang berada di sebelah kulon berarti sembahyang menghadap kiblat. Belajar bapak sambil ngilen, alen, tidak. Karena biasakan dewek. Betul, tetap mau itu. Jangan bel.
termasuk nama desa itu aja di Bapak Sani, nggih. Iku alam niku sampun orang Bapak Sani banget. Pada terpundi, pada terlalu santun, rosa. Pada terpundi, pada tidak macam, tidak maju. Pada terpundi, lepet buntu berapa kali buntu. Belum penting main, kok kawisan sapi, karang sapi. Apa maning babasani nama obat kayak obat merah wis arena jadi bapak obat api. Hari obat merah kan update. Pada tugas apa? Tugas obat api. Nah, kemudian jumhur ulama, mayoritas para ulama memberikan rangkuman bahwa tafakkur kita paling tidak di dalam 5 hal. Pertama adalah ilmu fi ayatillah. Akal kita, pikiran kita untuk tafakkur, berpikir angin-angin terhadap ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa yalzamuka tawajjuh ilaihi wal yaqinu bihi. Dan tafakkur ini diharapkan dapat menimbulkan kita tawajjuh ilaihi, semakin fokus menghadap datang Gusti wal yaqinu bihi, dan semakin yakin dengan kekuasaan Gusti Allah. Nanti yang mau kerja aja. Ada resiko balik lokal. Boro-boro dijemput. Ya bola ya jemput ya banyu-banyu sini. Penyeling. Jadi tafakkur ilmu fi ayatillah. Tafakkur kita pertama adalah atas ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Belum lagi kepada alam semesta, Bapak Ibu sekalian. Tinggal dewek baik. Kalau kita tafakuri, kalau kita berpikir, luar biasa. Niki banyak sekali keanehan. Begitu adilnya Allah, begitu hebat dan luar biasanya Allah dalam menciptakan bentuk manusia. Ningali hari rambut di dhuwur posisi kenang sinar panas polanya meneh rambut ireng. Ini supaya untuk menahan panas. Lamun dia mendas langsung kulit kan masuk panas. Polanya di dhuwur supaya rambut disemek. Paham tadi? Sing rambut bawang yang terutama wadon bisa dimodifikasi, bisa direponding. Aduh tadi macam-macam dari faktor rambut disemek. Ya Allah luar biasa. Mulanya rambut adalah makhluk. Kalau dulu mana-mana. Yang gue berarti nampak sikil di tempat kulitnya lebih tebal daripada yang lain. Saya jadi kita suka kantor. Selama lahir sampai lepas saya jadi sebab berarti kalau kita tempat bisa pakai tenaga inajak tau. Kita bisa fleksibel pakai inajak gampang mundur, gampang fleksibel. Dari najak tetap posisi tegak, orang najak miring kok. Tolong pangapun, yo gue berani jago, ya. Jadi mulai ini kayaknya diperkebang oleh Allah Subhanahu. Dan bicara antara balung para kulit itu
dipertebal dagingnya supaya lawan kena langsung baru kayak siku toliku sini kursi kayu ini kisahkan apa panik bokongnya bongkah supaya kalau ini gimana punten perasaan pan buang air bukan begitu ini keras dari anak cara karena ada jarak bisa persiapan malah kadang-kadang bisa ditahan bisa ditahan bisa ngatur punten bisa temu tinggi tinggi nggak bisa ada orang gampang masuk kalau bicara mengeluarkan ampas anak supaya kita tegap coba dorong akhirnya sini kadang-kadang kalau kami semalam jadi jipil kadang-kadang dari 3 kali kenal tugel mana padahal daging golongan respiratif bisa bikin kuda kalau kita lanjut aku begitu corok karena dari sisi kayak apa nih dari molah makanan praktis jangan terdengar telinga kerasa di orang makan kacang, makan sate, makan segar dengarkan diproses dicerna diproses kerasa boten gue lagi dan itu langsung sepanjang mas orang kerasa kapan prosesnya sudah dimana itu yang memilah-milah mana yang kotoran mana yang menjadi darah mana yang menjadi daging diatur di sini apa tadi oleh karena itu Gus Basri menyampaikan kita ini jangankan urusan mati mengatur kita hidup saja kita nggak bisa mengelola hidup bagaimana kita mengelola hidup kita saja nggak bisa ini bencana hidup kita oleh karena itu kenapa kemudian kita takut mati ya Allah luar biasa ini biji dan sibel sakit begitu kalau yang tulang-tulangnya jadi kuat panggung apa begitu Pak lamun langkah jempol repot Bu langkah jempol tangan lamun jentik orangnya udah ada bisa jentik orangnya udah ada kelingking orangnya itu masih bisa tapi jempol dulu jempolan deretannya pada bayangkan ini juga mengajarkan ada kebersamaan ini ada sang ibu jari ada sang ayah sang pemimpin itu kan ada anak-anak sing gontok kudu atur kabeh supaya gulukannya mantap tapi kalau dalam lingkup keluarga ayah dan pemimpin sudah tidak sinkron maka akan terjadi kekacauan ya Allah ini belum lagi kepada tanda-tanda kebesaran di alam semesta polanya jailam moyoki wohan sing sembar sing asem dulu aja gitu
Dimanggil di siapa? Sehingga kecil siapa? Gusti Allah. Sehingga mesem siapa? Gusti Allah. Ini ujung-ujungnya protes kali Gusti. Nih. Belakang mengenai bayi orang garing-garing kali petang dina. Terus betul. Si mari mendung siapa? Si mari hujan siapa? Berarti lamun bersilang kalau siapa? Jadi apabila kita betul-betul selalu sambung ke dalam berbagai macam kejadian kehidupan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin niscaya tidak ada ruang untuk gelisah. Ada tadi? Tidak ada ruang untuk gelisah, menyesali apa. Tugas hidup kita hanya ikhtiar. Hasilnya bagaimana kita pasrah pada Gusti Allah itu sangat. Sebab apa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah, dan sebaliknya apa yang menurut kita tidak baik, siapa tahu itu adalah lebih baik bagi Allah. Tidak usah protes. Kalau kita protes banyak bahan baru untuk kita protes kan di Gusti Allah. Allah kenapa? Dia makhluk, saya juga makhluk. Dia manusia, saya manusia. Kenapa dia lahir di Makkah, saya lahir di Kalibutu? Wah yang temannya namanya kalau lahir di Makkah. Iwatan umroh setiap saat, haji bisa berulang ke sini Kalibutu. Pulau-pulau bangga tahun, malah saat ini belum ada berita kepastian. Iwatan kita masih menunggu informasi putusan dari Kementerian Arab Saudi ini tentang berangkat akad nikah. Ya Allah, dia juga makhluk, dia juga manusia, saya manusia. Kenapa kau lahirkan dia saat zaman Nabi Muhammad, tapi kenapa kau lahirkan aku di zaman akhir ini? Enak yo, kamu lahir pada zaman Nabi sini. Kenapa kita lahir zaman sekarang? Terus bilang, oleh karena itu Nabi memberikan tuba liman doani wa aman Nabi. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung bagi orang yang melihatku dan mau beriman kepadaku. Kemudian thumma tuba liman lam yarani wa aman Nabi. Sungguh beruntung bagi orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi beriman kepada. Dan iman itu adalah orientasinya kepada hal-hal yang gaib. Itu namanya arane. Terus mudah-mudahan Isra Mi'raj ini memberikan bekal, mendoktrin kita semua kira-kira mempertebal keimanan. Ikhtiar tetap, selanjutnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan para ibu, para bapak, sebetulnya ada tafakkur yang kedua, tiga dan seterusnya. Bisa pikir tidak bijak sampai panjang lebar, mungkin mawon wonten manfaate, jadi kathah kekirangan, kathah kelewatan boten sanes kula nyuwun ageng pangapunten. Mangga dipun tutup kalian doa. Allahumma sholli ala sayyidina Habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala kulli subhanallahi rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Hamdulillah wa bihamdihi masjida rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa qadasika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilman mubarakan fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقرب الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersyukur tumateng panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Hanan Zaini yang sampun menyampaikan maulidul hasanah dan menutup doa. Mugi-mugi napa yang sampun dipun sampaikan dening panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Hanan Zaini kawula panjenengan saged mengambil hikmahipun lan bermanfaat kangge kula panjenengan kangge kehidupan sehari-hari. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikianlah acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW Masjid Jami Baitur Rahmah yang telah berlangsung dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan menambah keimanan kita dan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku ketua acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.